Bab 2. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan. Dan dengan syu'abul iman dibagikan menjadi 3, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Diucapkan dengan lisan 7 cabang iman, diyakini dengan hati 40 cabang iman, dibuktikan dengan perbuatan 30 cabang iman. Definisi iman. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki itrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masih berada di dalam ruh. Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi wa'id akhadha rabbuka min baini adama yang duhurihim durriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alaistu bi rabbikum qalu bala syahidna taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dengan arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana, yu'minu, iman yang berarti beriman atau percaya. Definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara. 6 pilar itu antara lain adalah 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, kitab Kabiyut Hukyan ala Manzumati Syu'abu al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. 3. Macam-macam syu'abul iman. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, ucapannya, dan tindakannya sama. Dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip dan sikap hidup yang teguh. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin ibadah dan berbuat baik, karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, yaitu sebagai berikut. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah.
11. Mencintai dan membenci karena Allah. 12. Mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah. 15. Takut kepada Allah. 16. Selalu mengharapkan rahmat dari Allah. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadhu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dengan takdir Allah. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak suuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Ranah ikrarun bilisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan. 1. Bersuci atau taharah termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Membayar zakat fitrah, zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Menjalankan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat, serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Menolong orang lain dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi mungkar. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. 4. Tanda-tanda orang yang beriman. A. Jika mendengarkan nama Allah disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. B. Sentiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Takhabun ayat 13. C. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. D. Menafkahkan sebagian rezekinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Menghindari perkataan yang tidak berguna. F. Memelihara amanah dan menepati janji. G. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. 5. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. A. Mukmin yang saling mendengki. Contohnya, persaingan politik atau persaingan bisnis tidak sehat untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak sehat. B. Kaum munaik yang membenci kaum mukmin. Contohnya, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh adu domba yang diciptakan orang-orang munaik. C. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin.
Contohnya, berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadikan inovatif dan kreatifnya smart people di Indonesia. Namun, hal ini tidak diikuti dengan upaya untuk menyaring dan menyeleksi penggunanya agar tidak melanggar norma dan aturan agama. D. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Setan menjadi pemenang dalam situasi ini. E. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Contoh, seorang mukmin yang telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk istiqomah beribadah, menghindari maksiat, akan tetapi jika mukmin tersebut tidak mampu melawan godaan dan bisikan halus dari hawa nafsunya, bisa saja niat mulianya tidak akan terwujud. 6. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani.